Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Anissa Nurul Fadilah. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Saya ambil prodi D3 Akuntansi dengan NPM 104230005. Di sini saya akan menjelaskan suatu kasus yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya adalah kasus penistaan agama, yang dimana seringkali dibuat konten lelucon, namun dia tidak mengetahui bahwa konten leluconnya ini termasuk pada penistaan agama yang terkait pada pasal 156A KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kasus penistaan agama ini seringkali melibatkan konten yang dianggap menghina, melecehkan, dan seringkali juga mengaitkan dengan kitab suci dan tokoh agama yang berbeda-beda. Pelanggaran yang terkait dengan kasus penistaan agama ini adalah pelanggaran terhadap sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia yang berbeda-beda ini. Nah, untuk pelanggaran kasus penistaan agama ini sudah tertera dalam konteks hukum Indonesia. Pelanggaran penistaan agama ini termasuk pada pasal 156A KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja di muka hukum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, serta penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi di mana mereka menghina, menodai, membuat lelucon tentang agama, mereka bisa saja dipidana. Karena ini sudah tertera dalam pasal 156 ya. Dan buat saya untuk menjaga penistaan agama ini ada beberapa solusi untuk mengatasi kasus penistaannya. Salah satunya adalah pendidikan dan pemahaman antar agama, yang dimana pendidikan dan pemahaman antar agama ini akan meningkatkan pendidikan dan pemahaman antar agama untuk membangun toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kan di Indonesia pemeluk agama sangat berbeda-beda. Nah, jadi pendidikan dan pemahaman antar agama ini akan meningkatkan pendidikan dan pemahaman antar agama ini untuk membangun toleransi dan saling menghormati. Nah, untuk yang kedua, dialog dan diskusi terbuka. Dialog dan diskusi terbuka ini akan mendorong dialog dan diskusi antar penganut agama dan tokoh agama untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan praktik agama masing-masing. Jadi mereka akan saling paham antar agama masing-masing. Jadi mereka akan saling menghargai agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, ada penegakan hukum yang adil. Memastikan penegakan hukum yang adil ini terhadap kasus penistaan agama tanpa diskriminasi dengan memerhatikan prinsip kebebasan pendapat. Jadi semua orang ini bebas berpendapat untuk penegakan hukum yang adil. Jadi di mana seseorang mempunyai pendapat, lebih baik kita hargai dan dengarkan, diskusikan, dan cari solusinya dengan baik, dan cari solusi yang baiknya gimana. Jadi tidak ambil dari satu pihak. Nah, yang keempat, ada kampanye kesadaran.
dengan kampanye kesadaran ini, mereka akan menjadi lebih sadar tentang pentingnya menghormati agama dan keyakinan orang lain serta dampak dari penistaan agama ini, baik dampak negatif baik pun positif. Sekian dari saya tentang penistaan agama, kasus penistaan agama yang saya ketahui dan saya baca ini. Semoga bermanfaat solusi dan keterangannya, semoga berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.